Cuplikan saya PowerPoint sudah episode kosong, kali ini. lansia ini sudah kadang-kadang merasa, apalagi yang saya harus kerjakan ya, udah Hmm. tidak ada anak yang perlu diurus Iya. gitu kan. Kemudian ketika teman-teman mulai meninggalkan dunia gitu ya, pasangan juga sudah wafat dan sebagainya, mulai terjadi emptiness. Empty yang artinya kekosongan Kekosongan. ya. Saya mengutip lagi nih dari yang ada di buku Psikologi Lansia, bahwa lansia itu harus smart. Nah, kira-kira apa tuh? Mbak Dede tahu nggak? Singkatannya apa tuh Mbak Dede? Apa ya smart? Smart tuh pinter, betul sekali Mbak Oji. Selamat datang di PowerPoint. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng aku Dede di podcast Power Puan. Tentu saja aku nggak sendirian, kali ini sudah kedatangan narasumber bintang tamu kita yang luar biasa sekali. Hari ini aku ditemanin sama Ibu Profesor Dr. Lice Seniati MSI Psikolog. Beliau ini adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian juga beliau Ketua Kelompok Riset Psikologi Olahraga dan Latihan di Fakultas Psikologi Indonesia dan juga anggota kelompok Mitra Lansia Berdaya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Wah, ini banyak banget nih. Kita sapa-sapa dulu. Halo Prof. Halo juga Mbak Dede, salam sehat. Nih adem banget ya hari ini ngobrol bersama narasumbernya. Mungkin Prof Lisya mau menyapa juga nih Sobat Puan di rumah, sekaligus memperkenalkan diri beserta tadi aktivitasnya yang cukup banyak. Silahkan. Baik, selamat pagi Sobat Puan semua. Salam sehat, salam bahagia selalu. Ya, saya senang sekali hari ini bisa diajak Mbak Dede untuk ikut di acara podcast YKP ya, Yayasan Kesehatan Perempuan. Dan kita para perempuan nih memang harus selalu sehat, harus selalu bahagia, sehingga bisa menularkan juga kebahagiaan untuk lingkungan kita, di keluarga kecil kita maupun di sekitar kita, terutama juga di masyarakat Indonesia ya. Ya, tadi terkait dengan kegiatan saya ya, sekarang ini saya menjadi Ketua Kelompok Riset Psikologi Olahraga dan Latihan. Apa sih olahraga dan latihan gitu ya, apa bedanya gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu memang dibedakan antara sport and exercise. Nah, kalau sport itu arahnya lebih pada atlet. Jadi bagaimana psikologi ini teori-teorinya diterapkan untuk mengembangkan atlet agar bisa berprestasi menjadi lebih baik gitu ya. Menangani permasalahan-masalahannya ketika menghadapi persiapan, ketika dalam pertandingan dan sebagainya. Sementara kalau exercise itu berkaitan dengan latihan fisik yang dilakukan oleh masyarakat. Oke, jadi tujuannya adalah lebih untuk rekreasi. Nah, rekreasi ini kalau dipenggal kita menyebutnya biasanya rekreasi, tapi sebetulnya rekreasi. Ya, jadi kita bisa berkreasi kembali gitu ya. Karena apa? Karena kita sehat, kita bugar, dan kemudian kita produktif. Nah, jadi tujuan dari psikologi latihan atau exercise psychology itu adalah meningkatkan kesehatan masyarakat melalui latihan fisik khususnya. Gitu Mbak Dede. Sementara di Mitra Lansia Berdaya, kami ini kelompok yang memberikan perhatian kepada lansia, khususnya bagaimana untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada dalam diri lansia, dan kemudian bagaimana lansia beserta keluarga itu juga bisa bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lansia. Jadi kalau Mitra Lansia Berdaya khusus untuk lansia, kalau psikologi olahraga dan latihan ini khusus untuk atlet dan masyarakat secara luas. Oke, wow, ini menarik sekali ya Sobat Puan, karena ini isu yang belum pernah kita bahas sebelumnya nih Prof, gitu kan, terkait kesehatan lansia. Padahal sebetulnya kan itu adalah salah satu fase hidupnya manusia gitu ya, tapi kadang kita lupa untuk membahas secara terbuka gitu ya. Kadang kita melihat juga di media itu minim gitu, padahal untuk menuju lansia tuh ada persiapannya. Betul, gitu kan gitu. Nah, ini pas banget nih
kita akan membahas terkait kesehatan lansia hari ini bersama Prof. Lice gitu. Mungkin langsung aja nih, aku mau tanya-tanya sebetulnya siapa sih yang dimaksud dengan lansia? Jadi kapan seseorang itu bisa disebut dia sudah memasuki masa lansia? Ini saya sambil mengutip nih ya. Boleh. Dan kutipan ini sekalian promosi karena kelompok Mitra Lansia Berdaya itu sedang mempersiapkan satu buku yang judulnya Psikologi Lansia. Oke. Nah, di dalam buku itu dituliskan ada beberapa definisi mengenai lansia. Ya. Jadi kalau misalnya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu disebutkan lansia itu yang sudah memasuki usia 60. Oke. Nah, itu kemudian juga ada kategorinya. Lansia itu 60 sampai 74 tahun, lansia tua 75 sampai 90 tahun, dan lansia sangat tua itu lebih dari 90 tahun. Sementara kalau menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini ada lansia dini. Nah, itu mulai 55 sampai 64. Nah, kemudian lansia tua lebih dari 65 tahun dan lansia dengan resiko itu lebih dari 70 tahun. Kemudian ada lagi kategori dari WHO. Nah, WHO ini menyebut lansia itu mulai dari 65 tahun. Gitu. Nah, jadi kembali ke kita nih, kita mau mulai disebut lansia Karena dari ternyata 55 atau lebih tua lagi ya, mulai 65 gitu. Gitu sih. Jadi karena ternyata definisinya masih beragam ya. Beragam sekali. Dari ada versi internasional tadi dari WHO, kemudian ada dari Kemenkes dan juga ada dari Fakultas Kedokteran ya Universitas Indonesia. Oke, tapi yang pasti itu di atas 60 ya? 60 tahun. Oke. Nah, kalau yang tadi disampaikan sama Prof. Lice itu kan sedang mempersiapkan buku, kemudian juga aktif di kita bisa bilang itu sebuah organisasi ya atau komunitas anggota tadi lansia berdaya. Oke, lansia berdaya itu lebih ke komunitas. Komunitas. Iya, komunitas yang merupakan salah satu unit di bawah Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Anggotanya itu ada alumni, ada dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia maupun dari fakultas lain dan terdiri dari berbagai angkatan. Jadi kita bisa juga nanti melakukan kegiatan, melakukan penelitian yang sifatnya multidisiplin. Karena masalah lansia ini tidak bisa ditangani oleh satu ilmu saja ya. Betul. Dan semuanya mengalami gitu kan. Ini menarik ya karena tadi dibahas soal kesehatan lansia gitu kan. Aku jadi penasaran juga sebenarnya apa sih yang terjadi karena ini mungkin Prof. Lice dari Fakultas Psikologi gitu. Bolehlah kita bahas gitu. Apa sih yang terjadi pada tubuh lansia secara psikologis tuh apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa ini tuh fase yang perlu dipersiapkan atau penting gitu untuk dibahas? Ya. Seperti tadi sudah disebutkan, lansia itu sekarang kalau pakai ukuran mau masuk ke sekolah lansia ya, gitu ya, yang umum dipakai adalah usianya 60 tahun. Dan kita tahu ketika di usia 60 tahun secara fisik kita kan sudah mulai berkurang ya fungsinya. Yang paling sering kita dengar adalah aduh nih saya matanya udah mulai rabun gitu ya, sudah mulai tidak jelas melihat gitu ya. Pendengaran sudah mulai berkurang. Kemudian kalau dari sisi fisik, otot-otot juga mulai melemah gitu ya, sendi-sendi sudah kurang kuat sehingga mungkin mengalami kesulitan untuk berjalan, untuk memegang dan sebagainya. Kemudian kalau dari psikologi kita mengenal istilahnya penurunan secara kognitif. Nah ini yang sering terjadi, misalnya kita mudah lupa gitu ya. Tadi taruh kunci di mana ya? Kacamata saya di mana ya? Padahal ada di kepala gitu ya. Nah itu yang terjadi. Tetapi sebetulnya pada lansia yang berkurang itu adalah kemampuan mengingat jangka pendek. Jadi hal-hal yang baru saja dilakukan.
tapi hal-hal yang sudah lama justru mudah diingat, Oh, masih diingat bukan oke. mudah diingat. Iya. Nah itu sebabnya yang seringkali kita bilang, ini kenapa ya kalau orang tua kok seperti puter kaset gitu ya, bicara hal yang sama lagi, terus bicaranya waktu dulu saya muda gitu. Nah itu sesuatu hal yang sebetulnya wajar pada lansia, dan itu jangan kita jadikan cemoohan Iya, iya, iya. atau kadang-kadang kita jadi bercanda ya, ih nenek kakek gitu ya. Nah, padahal itu adalah bagian dari kehidupannya, dan dengan begitu justru dia lebih bahagia karena mengingat hal-hal yang iya. masa lalu gitu ya. Nah, kemudian kalau dari sisi lain, kami menyebutnya dari sisi psikososial ya. Ketika orang memasuki masa lansia, bahkan mungkin sebelum lansia ya, seperti tadi lansia dini, itu kan anak-anak mulai sekolah atau mulai kuliah yang jauh dari rumah, bisa di luar kota, bisa di luar negeri. Kemudian ada anak-anak yang menikah dan berkeluarga, tidak lagi tinggal serumah. Nah dalam situasi itu orang tua sudah mulai mengalami yang namanya empty nest, sarang yang sudah kosong ya. Nah ketika sarang itu sudah kosong, lansia ini sudah kadang-kadang merasa, apalagi yang saya harus kerjakan ya, udah tidak ada anak yang perlu diurus gitu kan. Kemudian ketika teman-teman mulai meninggalkan dunia gitu ya, pasangan juga sudah wafat dan sebagainya, mulai terjadi emptiness. Empty yang artinya kekosongan ya, kosong, kemudian lonely, kesepian ya, kemudian akhirnya membuat, aduh saya nggak mau kemana-mana deh, habis teman-teman saya udah nggak ada gitu ya. Kemudian seringkali yang jadi masalah juga, anak-anak mulai melarang nih orang tuanya pergi gitu kan, karena hati-hati mama nih udah tua gitu ya, kan, ringkih gitu kan. nanti kalau naik kendaraan umum jatuh, nanti kalau masak di dapur kepleset dan sebagainya. Itu yang membuat akhirnya lansia juga semakin membentuk skema kognitif yang negatif. Oh iya ya, saya udah tua nih, saya udah ringkih, saya udah rabun gitu. Jangan sampai deh nanti saya nyusahin anak gitu. Nah, hal itu yang sebetulnya menjadi sesuatu yang membentuk perilaku-perilaku negatif lainnya ya gitu ya. Akhirnya tidak mau kemana-mana, ketika kemudian kurang bersilaturahmi dengan orang lain, sebenarnya itu juga membuat makin kesepian. Gitu. Wah, ini menarik banget ya. Ini justru ternyata selama ini kita menstigma dan membatasi geraknya lansia justru ya, betul. bahwa karena sebenarnya tadi ya kita tidak memahami secara psikologis gitu ya apa yang terjadi sama lansia tadi gitu. Betul. Ini jadi sedih loh. Sebetulnya ini jadi ini juga ya pembelajaran penting juga untuk sobat puan di rumah gitu kan, yang mungkin punya lansia di rumah juga. Aku pribadi juga kan pas mamaku sudah lansia gitu kan. Ini pembelajaran penting banget dan pengetahuan penting banget sebetulnya Prof gitu. Jadi kita jadi tahu bahwa ternyata sebetulnya kita yang tidak boleh membatasi tadi ya gitu. Ya, jadi sobat puan semua, kalau di rumah ada orang tua kita yang sudah lansia, ada kakek nenek atau mungkin om tante ya yang tinggal serumah atau berdekatan dengan kita, itu dalam tanda petik jangan terlalu dilarang gitu ya. Jadi kalau ada lansia yang dari dulu hobi masak, biarkan dia masak gitu ya, karena masak itu kan bagian dari juga dalam tanda petik aktualisasi diri dia. Itu kan ya, dengan bisa masak, kemudian orang menikmati masakannya, menghargai masakannya, itu kan juga memberikan rasa bahagia ya pada lansia, masih dianggap masih bisa memberikan sesuatu untuk orang lain, masih bisa memberi untuk orang lain. Terus yang di rumahnya mungkin punya halaman kecil, walaupun kecil ya, atau punya halaman besar, itu silahkan berkebun gitu ya. Kadang-kadang juga boleh ajak tetangga-tetangga berkebun bersama-sama gitu.
eh, yang terjadi kan sekarang juga mulai banyak orang belajar ekoenzim, Iya. gitu ya, Mm-mm. bikin kombucha, Mm-mm. kemudian berkegiatan bersama. Nah, ini bisa misalnya tanaman yang sudah mulai rimbun dipecah-pecah nih jadi Mm-mm. beberapa polybag. Nah, nanti masing-masing polybag dibawa pulang Iya, eh, iya, iya. teman-teman itu ya. Dan ini untuk kegiatan berkebun ini tidak terbatas untuk ibu-ibu aja, Mm-mm. gitu ya. Kadang-kadang bapak-bapak yang sudah pensiun bingung nih mau melakukan apa gitu Betul. ya, dan suka malu kalau Iya. kegiatan bersama Mm-mm. ibu-ibu. Nah, ini anggap saja kegiatan ketika sama-sama masih Mm-mm. kerja ya, Mm-mm. sama-sama eh, berkegiatan di lingkungan kan ada Iya. perempuan, ada Mm-mm. laki-laki. Jadi dinikmati gitu ya. Mm-mm. Kemudian sekarang ini banyak misalnya komunitas-komunitas lansia maupun sekolah lansia yang mengadakan berbagai kegiatan. Mm. Yang paling sering adalah main angklung Hmm. misalnya ya. Nah, angklung ini adalah satu kegiatan seni yang juga sangat baik untuk lansia. Hmm. Karena melalui permainan angklung dia harus fokus kan. Iya. Harus mengingat nih kapan saya harus main nih. Kalau saya Mm. megang misalnya angklung yang nada do, saya Mm-mm. harus siap-siap nih kapan do gitu ya. Mm-mm. Nah, kemudian harus mendengarkan juga teman-temannya. Nah, itu melatih lansia untuk tetap fokus. Hmm. Kalau dari sisi olahraga ringan itu juga banyak yang bisa dilakukan ya. Kalau ibu-ibu suka berenang, bapak-bapak Mm-mm. suka berenang, sepedahan Iya. gitu ya. Atau juga sekarang yang tren tuh line dance. Line dance, Nah, bener, itu lagi ngehits banget di Iya. di sosial media udah mulai banyak tuh line ya, dance. line dance. Nah, line dance itu kan kita harus mengingat ya, ini langkah ke depan berapa Mm-mm. langkah, ke kiri, ke kanan, agar kita tidak tabrakan dengan Mm-mm. teman kiri kanan dan depan belakang. Itu juga melatih kemampuan kita mengingat kognitif, dan di sisi lain juga melatih otot-otot tubuh agar lebih kuat, dan kemudian tubuh juga menjadi lebih lentur. Gitu. Dengan latihan-latihan fisik seperti line dance, yoga, ataupun gerakan senam lainnya ya, berbagai bentuk, itu membuat tubuh kita juga menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan mengurangi resiko jatuh. Kalaupun jatuh kita lebih aman gitu ya, karena tubuh kita lebih elastis, lebih lentur. Dan ada beberapa lansia yang biasa latihan fisik, ketika mau jatuh dia tahu bagaimana nih posisi jatuhnya agar tidak berbahaya. Karena tadi tubuhnya sudah terbiasa bergerak ya, jadi betul. sudah tidak kaku lagi begitu. Berarti sebenarnya stigma kalau lansia itu kaku sebenarnya itu juga cuma label ya, Prof ya. Karena tadi kita sering membatasi untuk tidak bergerak. Udah lansia nggak boleh, udah lansia jangan banyak pergi-pergi, jangan banyak gerak, jangan banyak olahraga gitu. Padahal justru untuk lansia itu sebetulnya latihan fisik ya, dalam hal ini sebutannya itu menjadi hal yang penting. Karena dengan terus bergerak dia terus melatih tubuhnya. Kan kita kenal ya istilah antrofi gitu ya. Kalau orang tua di rumah hanya kebanyakan nonton TV gitu ya. Nah, itu kan lama-lama otot-ototnya menjadi kaku, jadi lebih mengecil gitu ya. Nah, secara teoritis sebetulnya kita berolahraga itu jangan ketika mulai lansia gitu ya, tetapi sejak usia yang lebih muda gitu ya, bahkan mulai remaja. Jadi latihan fisik yang secara teratur itu diharapkan sebetulnya setiap hari itu minimal 15 menit sampai 30 menit gitu ya, maksimal 45 menit. Tapi tergantung pada kondisi lansianya. Dan kemudian tergantung hobinya melakukan gerakan yang seperti apa, disesuaikan gitu ya. Sesuaikan. Jadi kalau dulu misalnya hobinya aerobik, mungkin dengan kondisi tubuh yang semakin berkurang kemampuan dari sisi fisiknya, ya aerobiknya jangan yang berat-berat, jangan yang lompat-lompat gitu ya, jangan yang high impact karena kan itu berbahaya ya.
Nah, itu boleh aerobik sedikit tapi mulai dikurangi ininya ya, beban yang beratnya. Kemudian olahraga yang sangat dianjurkan sebetulnya berenang. Tapi kan kita kadang-kadang susah ya harus ke kolam renang dulu gitu ya. Kemana gitu kalau berenang harus ini saingan sama anak-anak sekolah. Gitu ya. Persiapannya juga banyak. Nah, ini sebetulnya olahraga ringan di rumah saja gitu ya. Kan banyak senam lansia yang bisa kita lihat di YouTube. Yang hobi yoga mungkin ketika lansia sudah mulai susah duduk di mat gitu ya, bisa pakai yoga, pakai kursi. Nah, bahasa kerennya yoga chair. Yoga chair. Jadi bisa pegangan di kursi yang aman gitu ya. Yang hobi tai chi, kemudian ada juga gerakan Lintian Kung gitu ya. Macam-macam lah. Kalau dulu kita kenal juga ada senam jantung misalnya, atau senam kesegaran jasmani. Nah, itu bisa dilihat saja dan dipilih gerakan mana yang memang disukai. Nah, yang saya lihat nih kalau di sekolah lansia atau komunitas, biasanya mungkin Sobat Puan juga tahu nih, lansia tuh hobi kalau sudah mulai dipasang lagu poco-poco. Itu poco-poco itu sangat lansia gitu ya, labelnya kesannya sangat lansia. Kalau misalnya ada lagu poco-poco, wah ini lagu-lagu mama kita, nenek kita gitu ya. Nah, ini ternyata ada hasil penelitian empirisnya nih, Mbak Dede. Jadi ada salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran UI gitu ya, yang melakukan penelitian mengenai poco-poco untuk disertasinya. Dan terbukti bahwa poco-poco itu menurunkan daya kognitif ringan pada lansia, khususnya yang mengalami diabetes. Jadi poco-poco ini terbukti ini ya bermanfaat. Gitu. Nah, baru saja juga ada penelitian disertasi dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Memang ini dilakukannya di panti ya, lansia yang di panti. Ternyata kemampuan mobilitas itu berhubungan dengan depresi. Jadi kalau kemampuan mobilitasnya terbatas, jadi misalnya mengalami kesulitan untuk bergerak, berjalan, mengalami kesulitan untuk bangun dari kursi, naik turun tangga, itu lebih cenderung depresi. Jadi semakin membuktikan bahwa latihan fisik itu perlu untuk lansia gitu ya. Kenapa tadi kemampuan mobilitas berhubungan dengan depresi? Karena tadi itu kalau dia sulit berjalan kan jadi sedih gitu ya. Jadi merasa tidak bisa ikut dengan teman-temannya, akhirnya menjadi ya sudah deh saya nggak bisa apa-apa. Ya sudah deh saya di rumah aja, ya sudah saya duduk aja, berbaring aja gitu kan. Nah, akibatnya kan jadi makin sedih, makin depresi. Semakin melabelkan diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Bahwa ternyata kesehatan mental tadi sangat-sangat mempengaruhi kualitas hidupnya lansia ya. Betul. Wah, ini menarik banget ya. Tadi aku sempat mau ini sih, tapi tadi sepertinya sudah terjawab juga ya bagaimana tantangannya tuh. Ini tadi yang dijabarkan sebenarnya sebuah tantangan ya, tantangan hidup sebagai lansia gitu. Tadi aku mau mention juga soal tadi emptiness tadi gitu ya. Apakah sebetulnya kesepian gitu ya, loneliness tadi, kesepian juga menjadi isu yang sangat umum gitu untuk lansia, karena banyak banget nih kalau kita tahu kayaknya orang tua itu kan selalu ngerasa kesepian padahal ada anak di rumah atau anaknya hadir gitu ya, tapi merasa kurang terus gitu atau rewel gitu dan sebagainya gitu. Jadi kayak apakah sebenarnya isu loneliness ini, kesepian ini menjadi isu yang sangat umum gitu untuk lansia? Betul sekali Mbak Dede serta Sobat Puan semua. Salah satu masalah yang dialami lansia adalah kesepian. Dan kesepian ini tidak betul-betul dalam arti kesepian dia tinggal sendiri, karena sebetulnya seringkali di rumah tuh masih banyak orang gitu ya. Tetapi kita tahu sendiri dengan kehidupan kita ya, berangkat pagi pulang bukan sore, malam malam baru nyampe rumah ya, gitu. Jadi seringkali
istilahnya anggota keluarga itu keluar dari rumah ketika lansia masih belum bangun. Ya. Dan pulang ke rumah ketika lansia sudah tidur, sehingga tidak ada interaksi. Ya. Nah, sepanjang hari di rumah ya tidak ada teman. Ya. Itu yang menyebabkan menjadi kesepian. Gitu. Nah, topik kesepian ini menjadi salah satu topik kami juga di buku psikologi lansia. Gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi kesepian ya sehingga tadi menjadi tidak depresi, kemudian menjadi tidak sedih berkelanjutan gitu ya. Nah, sebetulnya ketika lansia ini masih bisa aktif, itu upayakan, mungkin ini bisa dimulai dari keluarga ya. Kalau mamah papahnya nggak boleh keluar jauh-jauh, nah tetangga di sekitar rumah yang diajak ke rumah. Oke. Gitu, ya. Jadi tadi misalnya bisa sekali-sekali ngundang guru line dance, itu bisa line dance gitu ya. Kemudian instruktur senam gitu ya. Atau bisa di antara ibu-ibu nih yang memang udah biasa senam gitu ya. Kita lihat aja di YouTube gitu ya. Bersama-sama. Gitu. Nah, itu kalau untuk yang kegiatan berkaitan latihan fisik. Nah, kalau yang suka berkebun, yang suka kemudian masak, ya udah bikin masak bareng-bareng gitu ya. Nah, dalam tanda petik kegiatan ini merupakan satu kegiatan yang namanya silaturahmi. Nah, silaturahmi ini yang membuat para lansia menjadi tidak kesepian kan, dan di sisi lain ini akan meningkatkan kesejahteraan secara psikologis untuk para lansia. Itu menarik sih sebetulnya, karena tadi ya di awal tadi sama Prof. Lice bilang kayak lansia itu kan kadang sering mengulang cerita yang mana anak-anaknya atau orang sekelilingnya yang lebih muda itu kadang aduh capek deh dengerin ceritanya gitu kan, padahal sebetulnya kan itu jadi hal yang semacam menyenangkan untuk dirinya sendiri gitu kan. Nah, kadang juga ada ini juga nih Prof, kayak ya emang lansia tuh bergaulnya harus sama lansia lagi biar nyambung gitu kan. Ini ada kaitannya tadi nih, teman-temannya tuh dihadirkan, misalnya kan yang seumuran, tetangganya. Sebenarnya itu seberapa berpengaruh gitu kan lansia ini bergaul dengan lansia lainnya gitu. Nah, ini yang menarik juga ya. Ini juga terkait dengan tadi penelitian disertasi yang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Ternyata selain kemampuan mobilitas, dukungan sosial itu juga mempengaruhi depresi. Jadi kalau dukungan sosialnya tinggi, maka depresinya akan berkurang. Nah, apa sih bentuk dukungan sosial gitu ya? Kalau di panti misalnya, kemudian di panti ini menyediakan common room, ada ruang bersama, maka para lansia itu bisa kemudian saling curhat. Saling curhat, dan kemudian kalau di panti misalnya ada pramunya ya, atau ada caregivernya. Nah, caregivernya juga bisa kemudian cari solusi nih, membantu para lansia yang misalnya mengalami masalah tertentu gitu ya. Mereka saling berbagi cerita lah, kemudian saling mendukung gitu ya. Tapi di sisi lain sebetulnya lansia tuh nggak butuh yang terlalu mewah, yang terlalu berlebihan, just to say hello ya. Nah, seringkali kita lupa nih, kita sibuk, terus kita sibuk maksudnya dengan kegiatan kita sendiri ya, terus kita sering WA-an ya, gitu ya, atau pakai medsos apapun ke teman kita di dunia maya, tapi kita lupa menyapa orang tua kita gitu. Padahal apa kabar Ma hari ini, masak apa, atau Mama mau makan apa hari ini, itu merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Nah, kalau lihat iklan seringkali biasanya menjelang Ramadan nih ya, yang suka ada cerita sama nenek lansia sedih gitu ya karena nenek. Ma ternyata tahun ini nggak sempet pulang gitu ya, terus padahal sudah disiapkan macam-macam gitu. Sekarang dengan adanya medsos, kemudian kita bisa
Zoom, bisa video call. Nah, itu juga menjadi obat penghapus rindu buat lansia. Nah, dukungan sosial lainnya sebetulnya tidak terbatas sesama lansia nih Mbak Dede ya. Kegiatan lintas generasi itu yang menurut saya sekarang menjadi penting. Seringkali lansia merasa kehilangan ikatan bonding dengan anak dan cucunya, gitu ya, yaitu karena semua masing-masing sibuk. Nah, ini kita bisa kemudian juga membuat satu kegiatan lintas generasi yang kegiatannya bersama anak dan cucu teman gitu ya, atau orang lain. Salah satu kegiatan yang pernah saya lakukan di Yayasan Alang-Alang di Ciawi adalah melakukan kegiatan seni yang menggunakan prinsip opening minds through art, ya. Jadi membuka pikiran melalui seni. Kegiatan ini dipelopori oleh Ibu Like Lokon, yang orang Indonesia yang kuliah S1 sampai S3 di Amerika dan sempat mengajar di University of Miami at Ohio. Sekarang beliau sudah pensiun, tapi beliau yang mendirikan yang namanya Script Gerontology Center. Di sana para lansia ini melakukan kegiatan seni bersama dengan para mahasiswa. Nah, khususnya para lansia yang mulai mengalami demensia. Jadi untuk mencegah demensianya semakin parah, maka dilakukan kegiatan seni. Kegiatan ini para lansia itu istilahnya bermain dengan cat air, dengan cat akrilik, membuat karya-karya seni yang abstrak. Jadi terserah mereka mau membuat apapun gitu. Nah, ini saya lakukan, para lansia ini bermain dengan generasi remaja. Nah, remajanya ini dari berbagai ini ya, tempat yang biasa Yayasan Alang-Alang bekerja sama. Jadi mereka datang ke Alang-Alang, kemudian mereka membuat tadi kegiatan seni yang dari Oma itu, kemudian membuat payung, menggambar di payung, kemudian membuat layang-layang, dan juga membuat kaos. Nah, setelah itu kami melakukan 5 minggu secara berturut-turut, dan 4 minggu, dan minggu kelima itu kami melakukan pameran. Wow, menarik sekali. Pada saat pameran itu keluarga lansia, kemudian keluarganya remaja datang gitu untuk melihat. Dan ternyata baik remaja maupun lansia menganggap kegiatan ini menarik sekali gitu ya. Menyenangkan gitu ya, meskipun beda generasi cukup jauh. Betul. Gitu ya. Dan para lansianya ini kemudian merasa, ternyata enak juga ya kerja sama remaja gitu ya. Dan remaja juga, ternyata nggak seperti itu loh bayangan saya tentang kakek nenek. Saya pikir kakek nenek tuh yang bagaimana gitu ya, ternyata enak juga diajak bekerja sama gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang membuktikan bahwa lansia itu juga tetap perlu loh, tetap bisa produktif bisa juga. produktif. Membina kerjasama dengan orang lain itu sesuatu yang esensial. Gitu. Ini menarik sih, dari tadi ngobrol sama Prof. Lice ini, aku malah berpikir kayak semua yang dialami fase lansia dialami juga sama kita yang masih muda ini. Betul. Kayak ada bahwa olahraga itu perlu dilakukan. Betul. Gitu kan, ada aktivitas fisik, menjaga kesehatan mental, kemudian tadi ya kayak merasa kesepian, kayaknya nggak cuma lansia. Ya nggak sih Mas Oji? Iya, jadi kayak ternyata fasenya sebetulnya sama juga. Kayak kalau kita pengen curhat, ya kita maunya curhat yang sebaya gitu kan, yang sama-sama seumuran. Itu juga yang dilakukan sama remaja yang juga usia produktif sama juga gitu. Jadi ternyata memang itu ya fase yang dialami setiap orang dan setiap generasi juga sama gitu loh. Tapi mungkin tadi ya terkait intensitasnya, memahami tubuhnya, kesiapannya, atau apa namanya, capability badannya gitu ya, sejauh mana gitu. Ini menarik banget nih. Ini kayaknya harus ada episode 2 untuk membahas
kesehatan lansia ini. Tadi ngomongin lebih banyak soal kesehatan mental nih Prof gitu. Aku mau nanya juga tadi mungkin sudah disampaikan juga tadi ya soal kesehatan fisik, lansia tetap perlu olahraga juga kan, meskipun tadi gitu kayak dia menyesuaikan juga nih sukanya apa, misalnya tadi memasak, biarkan lansia itu terus melakukan aktivitasnya gitu. Nah, kalau aktivitas sederhana yang bisa dilakukan di rumah nih secara fisik nih, kalau dari Prof. nih untuk lansia tuh seperti apa sih gitu? Nah, yang sering kali kita alami kan ketika mulai senior, fungsi tubuh mulai berkurang ya, terutama misalnya jantung, paru-paru dan sebagainya. Olahraga sederhana yang bisa dilakukan oleh lansia adalah sebetulnya olah nafas. Nah, Olah nafas ya. ya, jadi itu sebetulnya cukup duduk di kursi gitu ya. Kemudian kalau bahasa kerennya inhale, exhale gitu ya, kita sering dengar ya. Tarik nafas gitu ya dalam. Nah, kemudian sebarkan nafas itu ke dalam seluruh tubuh sehingga oksigen itu menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ini juga penting nih oksigen masuk sampai ke otak karena dengan otak yang oksigennya baik, maka fungsi berpikir, mengolah informasi, mengingat itu juga akan lebih baik. Ya. Boleh kita coba Prof? Bisa coba ya. Nafas ya, oke. Kita tarik nafas dalam hitungan 4 misalnya. Tahan ya. Dalam hitungan 4 juga, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Sampai hitungan 6. Nah, ini teori inhale exhale memang beda-beda ya tergantung aliran Mbak ya. Ada yang masuk melalui hidung, keluar melalui hidung. Tapi ada juga yang masuk melalui hidung, keluar melalui mulut gitu ya. Bahkan kalau di yoga ada yang sambil bersuara gitu ya. Jadi misalnya sebutannya humming gitu ya. Jadi masuk kemudian dikeluarkan gitu ya. Kemudian ada yang dikeluarkannya pakai mulutnya dibuka lebih besar. Nah, itu salah satu latihan nafas ya. Kemudian perut nih, ada yang ketika masuk perutnya dikembungkan, ketika keluar perutnya dikempiskan gitu. Nah, ini juga tergantung alirannya nih. Jadi yang mana saja kita nyaman gitu ya. Nah, tarik nafas, buang nafasnya itu kemudian bisa kita variasikan, kemudian tarik nafas, buang nafasnya di samping. Kemudian tarik nafas lagi, tahan, buang nafasnya kembali ke tengah. Nah, terus nanti balik ke sebelahnya. Setelah itu kepalanya dimiringkan, kiri dan kanan. Nah, itu paling tidak melatih otot-otot di punggung dan di leher ya. Nah, kemudian kalau tambah latihan fisiknya ya kita putar badan. Jadi kayak semacam gerakan-gerakan stretching ya. Ya. Nih, kemudian ke sebelahnya. Terus kemudian nanti ini, kemudian ini. Nah, itu gerakan-gerakan ringan yang nggak usah cari kolam renang. Nggak usah cari kolam renang, tapi bisa dilakukan di rumah, bahkan bisa dilakukan bersama orang rumah juga nih, gitu kan. Kayaknya itu penting deh, nggak cuma buat lansia, kita juga ternyata latihan nafas tadi lebih membuat lebih tenang gitu ya. Jadi kalau kebetulan di rumah ada cucu gitu ya, ya udah setelah makan gitu kan bisa kita lakukan di meja makan. Nah, seringkali juga yang bagus misalnya ini nih yang bermasalah kan lutut. Benar, orang tua biasanya jadi sama lutut. Bisa gerakan kaki aja naik, kemudian ditekan ininya nih, lututnya ya. Jadi latihan turunkan. Nah, itu bisa 10 kali terus 3 set, jadi 3 kali 10. Jadi selain ke depan, kemudian bisa ke samping. Nah, ini lagi-lagi bisa sambil di meja makan nih, kita pegang kursi
makan gitu ya, sambil berdiri, kakinya ke depan, ke belakang, ke kiri, ke Ya, kanan. ya. Itu gerakan-gerakan sederhana yang bisa dilakukan di rumah dan mungkin Sobat Puan juga ya yang punya lansia di rumah bisa diajak juga nih bareng sama Sobat Puannya juga biar bisa sambil latihan bersama gitu ya. Nah, kemudian tambahan nih Mbak Dede serta Sobat Puan semua. Seringkali kan kita malas latihan beban karena di rumah nggak punya barbel. Iya. Ya udah banyak banget alasan Prof Ya, sebenarnya kalau betul. buat latihan nanti nggak punya alatnya, Iya, gitu. nanti nggak punya outfitnya. Betul. Nah, padahal kita seringkali kan beli botol minuman air mineral ya. Gitu. Nah, air mineralnya itu botolnya jangan dibuang, kita bisa pakai kemudian isi. Umumnya yang dipakai adalah yang 600 mililiter ya. Nah, itu kita pakai untuk Angkat. kita pegang gitu kiri. Oh, Nah, diisi ini kan juga pakai stretching diisi pakai air. pakai air. Air biasa saja gitu Atau kan. bisa pakai pasir Bisa biar lebih berat. biar lebih berat nih ya. Kemudian ke atas, ke bawah gitu ya. Oh iya benar-benar. Nah, Sebenarnya banyak ya yang bisa Banyak, gitu. Jadi iya. udah nggak ada alasan-alasan lagi untuk bermalas-malas exercise. ya bahkan bisa yang gini nih, kita pegang botolnya gitu kan, bisa bolak-balik. Nah, seringkali yang dipermasalahkan, ini kalau yang sebelah kanan bisa tapi yang sebelah kiri nggak bisa. Nggak apa-apa karena memang fungsi tubuh beda-beda. Saya juga kalau salah satu tangan tuh nggak bisa gitu ya. Iya, Nah, iya. kalau tidak mau pakai beban, ya pegang aja tangannya atas bawah. Gitu. Nah, coba Mbak Dede bisa nggak? Ternyata Nah, susah ya. nah. No, yang kanan bisa. Ya, seringkali yang saya nih yang kanan di atas, kiri di bawah bisa. Tapi kalau terbalik nggak nyampe. Nggak nyampe. Gitu. Benar lagi. Tapi nggak masalah. Gitu. Kalau kita sering Guntur. latihan, Oh, ini Jadi- juga PR buat aku. nah, jadi kan bukan cuma lansia kan, dari anak-anak sampai lansia, gerakan-gerakan itu gerakan sederhana yang bisa kita lakukan gitu. Dan kalau kita sudah terbiasa dari sejak anak-anak, ketika lansia kita istilah tidak mulai dari nol latihan fisiknya gitu. Ini menarik. Ini sebenarnya juga jadi reminder juga buat aku tadi selama ngobrol kayak latihan gitu kan, latihan fisik, nggak stres gitu Iya. kan tadi. Wah, iya itu buat generasi kita juga nih Sobat Puan, nggak cuma buat lansia. Oke. Nah, mungkin tadi kita udah membahas soal aktivitas fisik di rumah gitu kan, terkait lansia. Nah, kalau sekarang aku lebih mau nanya terkait peran keluarga atau orang-orang yang ada di sekitarnya lansia. Nih sebetulnya kita untuk menjadi support system gitu, kita tuh harus seperti apa sih? Karena kan ada hal-hal yang tadi kita di awal aja ternyata kita nggak tahu kalau sebenarnya kita nggak boleh membatasi lansia kan gitu. Ada nggak sih do's and don'ts-nya nih gitu yang boleh kita lakukan dan tidak kita lakukan sebagai keluarga gitu atau orang yang berada di sekeliling lansia itu harus seperti apa sih Prof? Gitu. Yang terutama adalah tetap mendukung lansia untuk sehat ini ya. Nah, ini saya mengutip lagi nih dari yang ada di buku psikologi lansia, bahwa lansia itu harus smart. Nah, kira-kira apa tuh? Mbak Dede tahu nggak singkatannya apa tuh Mbak Dede? Apa ya smart? Smart tuh pinter, betul sekali Pak Oji itu ya. Nah, smart ini adalah singkatan ya. S-nya sehat. Sehat, Nah, M-nya adalah mandiri. mandiri, Kemudian A-nya adalah aktif. aktif. Nah, R-nya itu coba nih kira-kira apa ya R-nya ya? Sehat, mandiri, aktif. R-nya apa ya? R-nya tuh rajin. Rajin. Nah, rajinnya tuh tadi rajin olahraga, latihan fisik, rajin berkegiatan gitu ya. Kemudian Terakhir T. Nah, T itu adalah taat. Taat. Nah, Oke. taatnya ini taat
kalau di agama pasti ya taat Mm-mm. berdoa, Mm-mm. taat untuk membina hubungan dengan Yang Maha Esa, ya. Kemudian taat pada diri sendiri. Nih, Itu bahas yang agak sulit. sulit ya. Bahasa kerennya disiplin. Disiplin. Nah, jadi kalau oh ya saya mau olahraga Mm-mm. 15 menit per hari gitu ya, mulai dengan 15 menit ya, rutin latihan gitu ya. Meskipun itu buat saya juga kadang-kadang nggak taat nih, nggak disiplin. Sulit gitu. ya kalau Ternyata urusan memang disiplin ternyata sulit. semuanya. Iya gitu. Nah, terus seringkali yang juga kita lupa disiplin terutama lansia nih, obat. Mm-mm. Nah, kan ada yang misalnya hipertensi, harus minum obat, harus rutin, jangan Hmm. sampai tidak, Oke. karena kalau enggak nanti masalahnya tambah berat gitu ya. Mm-mm. Nah, kemudian juga taat pada pemandu kesehatan. Jadi kalau misalnya ada caregiver, ini yang sering kali bikin konflik kan caregiver dengan manusia ya. Mohon maaf gitu. Kayak Nah, nggak mau nih gitu Iya. kan, nggak mau diatur Mm-mm. gitu, nggak mau diingetin Iya. misalnya. Nah, ini coba lansia juga bisa bekerja samalah dengan caregiver, dengan keluarga Iya. gitu ya. Jadi kalau diingatkan, Mama nanti jangan lupa ya minum obatnya ya, Mama nanti jangan lupa ya olahraga. Nah, seringkali terus lansia, apain sih ngingetin terus gitu ya. Iya Nah, udah inget udah gitu ya. tahu lah gitu. Nah, ya kita sama-sama lah membina hubungan baik sehingga tidak terjadi konflik, tidak sama-sama bahasa sekarang kan ilfil gitu ya. Hilang feeling. Iya. Nah, jadi keluarga itu juga memberikan dukungan, memberikan apresiasi kalau para lansianya itu bisa melakukan sesuatu gitu ya. Karena pengalaman saya, komunitas-komunitas lansia atau sekolah lansia itu mereka seringkali juga perform ya. Jadi misalnya kemarin itu sekolah lansia Fatmawati. Wah, ini ibu bapak, kami menyebutnya bukan ibu bapak, kakak-kakak. Kakak-kakak senior di sekolah lansia Fatmawati itu kesibukannya lebih banyak daripada saya. Dan Senin sampai Minggu gitu ya. Dan beberapa kali ikut lomba. Nah, wow. kalau tidak salah 2-3 bulan yang lalu ikut lomba di Pesona Square di Depok dan jadi juara 3. Nah, itu main angklung dan nyanyi kalau nggak salah. Seru gitu. banget. Nah, itu kita apresiasi, kita dukung, diantar gitu ya, kita ikut nonton dan sebagainya. Itu kan memberikan kebahagiaan sendiri ya untuk para lansia gitu. Itu do-nya. Nah, kalau downs-nya tadi sudah kita sebut ya, jangan larang-larang gitu Jangan ya, larang-larang. apalagi kalau lansianya memang masih aktif, masih produktif gitu. Kalau bisa kita yang kerja, ini kan seringkali di kantor mengatur ya kegiatan-kegiatan untuk kita di kantor gitu ya, gathering atau apa gitu. Nah, ini kita bantu lansia itu untuk juga mereka bisa melakukan kegiatan bersama. Gitu. Jadi kita yang bikinkan nih ide-idenya. Nah, nanti kan tinggal mereka yang melaksanakan. Gitu ya. Ini salah satu contoh nih, yang kebetulan saya sedang persiapkan juga dengan teman-teman saya sesama lansia dini. Coba Mbak Dede ingat-ingat, ada berapa banyak barang di rumah yang sebetulnya tidak terpakai? Banyak banget. Banyak banget ya. Aduh. Nah, mungkin Sobat Puan juga mengalami itu. Ini makin lama kok rumah makin sesek ya. Barang-barang kok ternyata banyak sekali. Nah, yang kami lakukan adalah mau mempersiapkan garage sale. Nah, jadi barang-barang yang sudah tidak terpakai tapi masih layak pakai itu dikumpulkan gitu ya. Sebagian mungkin nanti bisa memang dijual dengan harga murah. Nanti sebagian lagi kita siapkan untuk kita berbagi dengan mereka yang berkebutuhan gitu ya. Yang bukan berkebutuhan, yang masih membutuhkan. Gitu. Nah, dengan seperti itu rumah kita juga menjadi lebih lega, lebih bersih, dan kemudian barang-barang kita bisa menjadi lebih bermanfaat. Nah, dari sisi itu berarti kan kita membuat kesibukan ya untuk lansia, memberikan mereka semangat untuk bisa ngatur dan memilih mana ya, ini kepake lagi nggak ya, gitu. Betul. Tapi yang perlu diingat adalah seringkali nih, aduh sayang ya ini memorable-nya banyak. Betul. Ini banyak banget nih ininya nih, dulu tuh ini sangat berharga gitu. gitu. Ini banyak kenangannya. Nah,
itu yang seringkali ini buat kita juga ya, kita belajar melepaskan dalam tanda petik gitu ya. Karena semakin kita mengurangi kabarnya nih ya, barang-barang di rumah, kita juga mengurangi racun-racun yang ada di dalam. Itu sepakat sih. Ya, karena kalau barang itu menumpuk itu kan membuat debu ya. Iya. Dan itu membuat karbon dioksida makin banyak. Iya, Nah, iya. kalau tadi kita sudah belajar inhale exhale, kita memasukkan oksigen, kalau rumah bersih kan oksigen juga akan lebih bagus. Terus kita mengeluarkan karbon dioksida, tubuh kita juga menjadi lebih sehat. Oke, wah. Seru banget. Ini juga pesan-pesan yang sangat penting untuk Sobat Puan, tidak hanya untuk lansia, tapi juga Sobat Puan dan aku pribadi untuk lebih bisa memilih barang-barang yang lebih bermanfaat, misalnya yang terpakai, yang jarang kelihatan. Itu juga jadi aktivitas yang akan aku lakukan, Prof. Mari kita bekerja sama dengan lansia kita. Sama dengan lansia kita. Oke, ini senang banget. Terima kasih banyak Prof sudah mau hadir di podcastnya Power Puan. Tapi ini ada pertanyaan terakhir nih gitu. Pesan dan juga apa sih persiapan yang perlu kita siapkan nih sebagai orang muda yang belum lansia? Apa sih sebetulnya pesan-pesannya dan juga persiapan yang harus kita lakukan? Gitu. Baik Mbak Dede, ini satu hal yang menarik ya. Pesan buat sahabat Puan dan pesan buat Mbak Dede, buat saya sendiri juga nih gitu ya. Ada 4 mungkin sebutannya moto ya, yang saya biasanya pakai dan ini bisa kita terapkan. Yang pertama adalah hati gembira adalah obat. Nah, ini semua pasti kita kenal dan ada lagunya juga ya gitu. Jadi kita harus sering-sering happy gitu ya, jangan banyak sedih, jangan banyak yang dipikirkan. Yang kedua adalah istilah exercise is medicine. Jadi latihan fisik itu adalah obat. Jadi kalau bisa, dan ini juga pesan dari Pak Yusuf Sutanto, salah satu penggagas dari Tai Chi Nusantara, beliau mengatakan kita jangan apa-apa tergantung obat. Nah, obat itu ada di tubuh kita sendiri. Melalui apa? Melalui latihan fisik secara rutin gitu ya. Kemudian yang saya kutip dari kakak-kakak senior di Sekolah Lansia Fatmawati, hidup hanya sekali, jangan menua tanpa arti. Nah, jadi kita isi hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna untuk diri kita sendiri maupun orang lain gitu ya, sehingga kita merasa kita berarti, kita bermakna. Gitu. Nah, yang terakhir adalah moto yang saya sangat sukai, yaitu hidup adalah kesempatan. Jadi kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan sebagainya. Tadi ada 4. Yang pertama itu adalah harus selalu happy gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak galau atau sedih Sobat Puan untuk kita mempersiapkan kita menjadi lansia yang sehat tadi ya. Kemudian jangan lupa exercise, latihan, itu penting banget karena itu juga jadi obat untuk diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga tadi hidup itu harus bermakna gitu ya, harus bermakna untuk diri sendiri dan juga orang lain, bermanfaat gitu ya. Dan yang terakhir tadi kesempatan, jangan pernah melewatkan gitu ya, hidup itu adalah kesempatan, jadi jangan pernah melewatkan kesempatan-kesempatan baik yang hadir kepada kita. Jadi itu yang harus disiapkan untuk menjadi lansia yang sehat, yang berkualitas dan happy. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama Mbak sudah mau, Dede. hadir ke Power Puan. Mungkin tadi Prof Licia juga sudah banyak sekali membahas terkait buku lansia. Boleh banget nih kalau Sobat Puan ada yang mau mengakses bukunya, gimana nih caranya? Mungkin ada yang tertarik juga dengan isu lansia ini dan juga mau membaca lebih detail gitu ya, lebih lanjut terkait bukunya tuh bisa diakses di mana sih Prof? Ya, kami sedang mempersiapkan 2 buku gitu ya. Yang satu memang dari Mitra Lansia Berdaya tentang psikologi lansia, dan yang satunya lagi dari kelompok riset psikologi olahraga dan latihan. Ini isinya adalah penjelasan mengenai sehat
dari sisi tinjauan psikologi latihan. Jadi nanti akan dibahas bagaimana kita melakukan atau menerapkan pola hidup sehat ya, dari pendekatan psikologi latihan, dari pendekatan psikologi kesehatan, dan kemudian memberikan berbagai contoh atau jenis-jenis latihan fisik yang bisa dilakukan oleh lansia maupun generasi di bawahnya gitu ya. Nah, kedua buku ini memang masih dalam tahap editing ya, penyuntingan. Mudah-mudahan kami selesai di bulan Juli ini, dan di bulan Agustus ini kami bisa launching, dan nanti kami umumkan juga lewat YKP, lewat PowerPoint. Lewat PowerPoint, lewat akun Instagramnya YKP, akun sosmednya YKP. Ya, dan kemudian juga lewat akun Instagramnya Sport Psychology Universitas Indonesia. Oke, Sport Psychology Universitas Indonesia. Itu jangan lupa dicatat ya Sobat Puan. Jadi harus follow juga nih Instagramnya Sport Psychology Universitas Indonesia dan juga YKP. Jangan lupa untuk update-update-nya. Oke, terima kasih banyak Prof. Lice. Terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau ada masukan Sobat Puan, kita mau membahas apa atau mau tanya-tanya langsung juga sama Prof. Lice, langsung aja tulis di kolom komentar bawah ini ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat Sobat Puan semua.